Tapi ketenangan tubuh, ketenangan fisik ini sekarang diabaikan. Lah karena diabaikan, banyak orang tenang tapi risau. Ya, banyak orang dia tenang tapi sebetulnya tenangnya nggak tenang. Tenangnya dalam kerisauan. Banyak orang yang bergerak, beraktivitas, bekerja, bermasyarakat, tapi hatinya nggak tenang. Dan tidak sedikit orang yang masuk sholat berjamaah, selesai sholat, keluar dari masjid, galonya nambah. Waktu di masjid, alhamdulillah, kena hawanya masjid, hawanya jamaah, galonya pergi. Begitu keluar dari masjid, galonya nambah. Karena setan-setan gak akan membiarkan muslimin muslimat mendapatkan sakinah, mendapatkan itmi'nan, mendapatkan ketenangan jiwa, kenyamanan jiwa. Selalu hati ini diberi godaan-godaan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, kita akan bahas ini insyaallah dalam waktu kurang lebih 40 menit. Kalau saya nggak salah azan isyaknya jam 19.08 kurang lebih ya. Nah, jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar 40 menit. Ya, mudah-mudahan barokah, amin. Yang pertama, tenang itu tempatnya bukan di fisik. Tenang itu tempatnya bukan di fisik. Tenang itu tempatnya di dalam hati. Tetapi ketenangan dalam hati juga nggak akan tercapai kalau fisiknya nggak tenang. Makanya orang sholat itu tidak boleh melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut. Kalau melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Kenapa? Nggak tenang. Makanya ketika ada orang sholat, dia sholat sambil mempermainkan atau memainkan jenggotnya, pegang-pegang jenggotnya, mainkan jenggotnya. Selesai sholat, waktu itu dia lagi sholat sunnah, selesai sholat, Rasul mengatakan, ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ketenangan di fisiknya nggak khusyuk. Karena itu tenangnya hati, jangan kita mengatakan, oh fisik saya nggak tenang, nggak masalah, yang penting hati saya tenang. Hati yang tenang akan membuat fisiknya tenang, pikirannya tenang, tangannya tenang, nggak kemurungsung, orangnya nyantai. Ya, orangnya nyantai, bukan lambat, tapi nyantai. Fisiknya tenang, pikirannya tenang, matanya tenang, telinganya tenang, sehingga hidupnya nyaman. Nah, sementara saat ini kita tidak melatih fisik kita untuk tenang. Naik motor kemurungsung, warken motor juga kemurungsung. Ya, semuanya serba tergesa-gesa. Itu mempengaruhi hati. Fisik ini yang nggak tenang menjadikan hati juga nggak tenang. Karena itulah dahulu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Rasulullah ini manusia yang paling tenang, zahiran wa batinan. Para sahabat manusia-manusia yang tenang, zahiran wa batinan. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau khalwat di gua Hira, menyepi di dalam gua di atas gunung, dan tubuhnya tenang, khusyuk, gak bergerak. Untuk apa itu? Mencontohkan, kalau kamu pengen dapat hati yang tenang, jadikan fisikmu tenang. Makanya kalau kita lihat masuk masjid zaman sekarang ini, lihat diri kita, maka kita tidak mencerminkan orang-orang yang sholat yang mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dalam sholatnya, Masya Allah, tubuh kita full gerakan, saudara-saudara. Sebentar kita garuk-garuk, ya, sebentar kita usap-usap, sebentar badan kita bergerak begini, penuh gerakan. Sementara orang-orang soleh terdahulu dalam sholatnya dikatakan seperti tiang
bangunan, tiang bangunan. Sehingga kalau dilihat, sampai tetangganya mengatakan, anak tetangga, ayah, itu tiang yang di situ kok nggak ada lagi di mana gitu. Maka ayahnya ngomong, nah itu bukan tiang, itu tetangga kita lagi sholat. Yang kamu lihat itu kita lagi sholat tiap malam, sholat malam. Itu yang kamu kira tiang. Saking tidak bergeraknya. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika majelis ilmu, majelis zikir, duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Apa gambarnya? Ketenangan. Kalau sekarang ini di dalam masjid seringkali kita lupa, handphone kita pun nggak tenang. Tengah-tengah sholat muncul suara lagu yang aneh-aneh. Ya kita lupa, nggak dapatkan ketenangan. Di zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada sahabat yang di majelis berbicara satu dengan yang lain. Disifatkan ka'anna ala ru'usimut thair, seakan-akan di atas kepala para sahabat bertengger seekor burung. Saking tenangnya fisiknya, sehingga burung bisa bertengger di atas kepala sahabat. Coba kalau sekarang ini burung masuk ke majelis, insya Allah itu kita akan bergerak-gerak. Jangankan burung, baru lalat satu pun membuat kita heboh, saudara-saudara. Nggak tenang fisiknya. Nah, sahabat tenang fisiknya. Ketenangan fisik ini karena apa? Hatinya tenang. Hatinya tenang. Saya mau ambil contoh ya, mohon maaf dengan segala hormat. Kalau kita ada janji sama orang, kemudian kita sholat. Ketika sholat, handphonenya berdering, walaupun getar, gak ada suara, tapi kelihatan nyala-nyala. Selesai sholat, kita zikir atau ambil handphone? Jujur. Zikir atau ambil handphone? Nah, inilah bid'ah 2021. Setelah sholat tuh sunnahnya adalah zikir, tapi yang terjadi sekarang setelah sholat ambil handphone. Bahkan ada yang setelah sholat update status, alhamdulillah selesai berjamaah, alhamdulillah selesai berjamaah. Macam-macam ini. Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW ketika di luar sholat ketenangannya seperti itu, apalagi di dalam sholat gak ada yang bergerak. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, itu yang diajarkan para sahabat, itu yang diajarkan para tabi'in, itu yang diajarkan kaum solihin. Tetapi kita sekarang ini kita sholat dengan tubuh yang tidak bisa tenang, apalagi pikiran kita. Tubuhnya saja nggak bisa dikendalikan, apalagi pikirannya. Tubuhnya saja penuh gerakan, apalagi hatinya. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu kita perlu belajar untuk menjadikan tubuh kita tenang di saat-saat harus tenang. Contoh, duduk sama orang tua, sama duduk sama istri yang dicinta, tenang mana? Ya kalau bicara temanten lama mungkin orang tua ya. Kalau temanten baru? Temanten baru lagi duduk sama istrinya, kemudian duduk sama orang tuanya. Kira-kira bisa tenang tidak duduk sama orang tua? Waduh, udah kelamaan ini. Lama nih, nggak selesai-selesai nih ibu nih. Nggak tenang, gelisah. Ya, gelisah. Maka kita harus belajar sekarang ini menenangkan tubuh dulu. Tubuhnya ditenangkan, dilatih. Habis sholat nggak bergerak, duduk. Orang-orang itu sampai ulama ya belajar. Orang kalau habis sholat maghrib disuruh baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu didapatkan dengan syarat tidak berubah posisi duduknya kecuali imam. Ya, tidak berubah posisi duduknya. Duduknya tetap dalam posisi at-tahiyat akhir. Selesai salam tetap seperti itu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Mau sabar nggak bergerak posisi duduknya, dapat jaminan nggak akan disentuh api neraka. Tapi nggak berubah loh ya. Nah kalau udah usar. Ya insya Allah dapat fadilah. Cuman jaminannya ini ulama mengomentari posisi duduknya juga sama, tidak berubah. Orang yang akan diampuni dosanya zikir habis subuh sampai matahari terbit, dibahas sama ulama itu tidak pindah dari posisi duduknya. Sabar. Ini pendapat yang terkuat, meskipun ada yang kemudian memberikan pendapat yang lain ya. Tapi ketenangan
tubuh ketenangan fisik ini sekarang diabaikan. Lah karena diabaikan, Masya Allah, dalam sholat diabaikan, selesai sholat diabaikan, di majlis diabaikan, maka hukumannya dalam kehidupan kita tidak mendapatkan ketenangan.